Nilai Om Swastiastu. Selamat pagi. Sebelum saya mempresentasikan penyelesaian dari tugas yang dikasih Ibu, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Fadil Suyensi dengan NIM 1917 kelas 6D Prodi S1 Akuntansi. Untuk menyempatkan waktu, saya mulai untuk penyelesaian itu sendiri, yaitu yang pertama mengenai kasus P3000. Yang A ditanyakan schedule alokasi diferensial dan amortisasi tahun 20X1, di mana ada jurnal alokasi diferensial, yaitu di debit ada saham biasa pada nilai buku sebesar 3.060 juta rupiah, lalu ada diferensial 2.440 juta rupiah, di kredit ada money sebesar 620 juta rupiah. Di mana untuk saham biasa nilai buku ini didapatkan dari nilai buku sebesar $180.000 dikali kurs langsung sebesar Rp17.000, sehingga mendapatkan Rp3.060 juta rupiah. Nah, untuk Rp620 juta rupiah ini didapatkan dari saham biasa nilai buku ini dikurangi dengan diferensial. Lalu lanjut ke tabel schedule alokasi diferensial dan amortisasi 20X1. Yaitu di sini ada laporan, lalu dolar AS, kurs transaksi, dan rupiah. Dalam laporan ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini ada diferensial awal tahun sebesar $143.529,418. Didapatkan kurs transaksinya yaitu 17.000, sehingga mendapatkan $143.529,418. Lalu ada rupiah, dapatkan dari 1.528 dikali 17.000, sehingga menghasilkan 2.440 juta rupiah. Lalu ada amortisasi periode berjalan, yaitu sebesar $14.352,9418. Ada kurs transaksinya yaitu 9.750, di mana untuk 14.352,9418 ini didapatkan dari $143.529,418 dibagi dengan 10 tahun, sehingga mendapatkan hasil tersebut. Untuk kurs transaksinya menggunakan kurs rata-rata, sehingga di rupiah itu dikalikan saja dolar sama kurs transaksinya, sehingga mendapatkan 139.941.176,5 rupiah. Lalu ada sisa saldonya, ini dikurangkan saja sehingga mendapatkan 129.170,4706 Untuk rupiahnya sama, yaitu dikurangkan sehingga mendapatkan hasil 2.300.823,5 rupiah. Lalu di sini ada neraca saldo 31 Desember 2021, yaitu diturunkan saja sebesar 129.176,4706. Lalu ada kurs transaksinya menggunakan kurs langsung yaitu 19.700. Lalu rupiahnya dikalikan saja dolar dengan kurs transaksinya, yaitu mendapatkan 2.544.776.470,82 rupiah. Lalu di sini akan mencari selisih yang dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya pada selisih transaksi, yaitu sebesar 244.677.647,32 rupiah. Di mana untuk mendapatkan selisih ini yaitu sisa saldo dikurangi dengan sisa saldo pada neraca. Lanjut pada B, yaitu jurnal yang ditanyakan ayat jurnal PT Gazebo tahun 2001 untuk investasi di Westlight Company.
Yang pertama ada jurnal pembelian investasi pada Westlake Company, yaitu ada di debit investasi pada saham Westlake Company sebesar 5.500.000.000 rupiah. Ada kas pada kredit 5.500.000.000 rupiah. Lalu yang kedua ada jurnal akrual ekuitas untuk bagian P3000 atas laba Westlake Company, yaitu investasi pada saham Westlake Company di debit 536.250.000 rupiah. Pendapatan dari anak perusahaan pada kredit 536.250.000. Laba $55.000 dikali dengan kurs rata-rata 9.750 sehingga mendapatkan 536.250. Ada jurnal pengakuan dividen diumumkan dan dibayar oleh Westlake Company, yaitu kas di debit 186.675.000 rupiah. Kemudian investasi pada saham Westlake Company pada kredit 186.675.000 yang didapatkan dari $9.500 dikali 19.650 rupiah sehingga mendapatkan hasil tersebut. Lalu lanjut ke jurnal amortisasi diferensial, di mana pendapatan dari anak perusahaan di debit sebesar 139.941.176,5 rupiah. Lalu ada investasi pada saham Westlake Company sebesar 139.141.176,5 rupiah. Ini didapatkan dari 14.352,944.118 dolar dikali dengan 9.000 tersebut. Lalu di sini ada pengakuan selisih translasi dari diferensial. Pendapatan komprehensif lainnya pada selisih translasi yaitu 244.417.647,32 rupiah. Investasi pada saham Westlake Company pada kredit 244.717.647,32 rupiah. Ini didapatkan tinggal memasukkan yang ada di tabel yang di atas itu. Lalu ada yang ditanyakan schedule pembuktian selisih translasi dan ayat jurnal P3000 untuk bagian dari selisih translasi. Di sini ada tabel schedule pembuktian selisih translasinya. Itu ada keterangan dolar kurs rupiah. Dimana yang di awal yaitu aset bersih awal tahun yaitu $180.000. Lalu ada kurs translasinya sebesar 17.000. Hanya tinggal dikalikan saja dolar dan kurs translasinya hingga mendapatkan 3.060.000.000 rupiah. Lalu ada penyesuaian untuk perubahan dalam posisi aset bersih selama tahun berjalan. Ada laba bersih tahun berjalan sebesar $55. Lalu ada kurs translasinya sebesar 9.750 sehingga mendapatkan hasil 536.250.000 rupiah. Lalu ada dividen dibayarkan $9.500. Ada kurs transaksinya yaitu 19.650 rupiah sehingga mendapatkan hasil 186.675.000 rupiah. Sehingga di sini didapatkan 3.409.575.000 rupiah didapatkan dari aset bersih awal tahun ditambah laba bersih per tahun berjalan kemudian dikurangi dengan dividen yang dibayarkan. Di sini ada aset bersih ditransaksikan menggunakan kurs selama tahun berjalan tidak ada, dan kurs akhir tahun sebesar $244.500. Lalu ada kurs langsungnya 19.700 rupiah sehingga mendapatkan hasil 4.442.350.000 rupiah.
Lalu ada perubahan dalam pendapatan korporasi lainnya, selisih transaksi selama tahun berjalan. Kenaikan bersih sebesar 1.032.775.000. Kemudian ada akumulasi kompresi lainnya, selisih transaksi 31 Desember sebesar 1.032.775.000. Maaf untuk yang ini bukan banyak. Lanjut ke ayat jurnal untuk mencatat bagian induk perusahaan atas perubahan dalam selisih transaksi dari transaksi akun perusahaan. 1.032.775.000. Lalu ada pendapatan komprehensif lainnya pada selisih transaksi pada kredit sebesar 1.032.775.000. Ada investasi pada anak perusahaan. Gitu. Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, selisih transaksi pada debit sebesar 778.057.366 rupiah. Lalu ada pendapatan komprehensif lainnya, selisih transaksi juga sebesar 776.057.366 rupiah. Itu didapatkan dari ini 1.775.000 dikurangi dengan selisih 244.717.647,32, sehingga mendapatkan hasil tersebut. Lanjut ke D, yang ditanyakan ayat jurnal PT Gazebo untuk mengukur kembali akun unit mata uang asing. Di mana ayat jurnal untuk menilai kembali akun unit mata uang asing dari jumlah awal dibuat saat menerima rupiah, itu sebesar $9.500. Di sini ada jurnal unit mata uang asing pada debit sebesar $10.981. Lalu ada penjualan pada kredit $10.981. Lalu ada ayat jurnal untuk menyesuaikan mata uang asing rupiah ke kurs sekarang, yaitu $9.700. Ada kerugian transaksi mata uang asing pada debit $1.505. Ada unit mata uang asing pada kredit $1.505 juga. Yang dimana hasil tersebut dapat didapatkan dari perhitungan ini. Lalu ada E, yang ditanyakan alokasi sisa saham Westlife Company kepada pemegang saham minoritas. Yaitu ada saham biasa 3.060.000.000 dikalikan dengan 10%, sehingga mendapatkan hasil 760 juta. Lalu ada saldo laba. Saldo laba awal bersihnya 536.250.000 dikali 10%, sehingga mendapatkan hasil 53.625 186.675.000 dikali 10%, sehingga mendapatkan hasil 18.500.000 rupiah. Lalu didapatkan total saldo laba, tinggal dikurangkan saja, sehingga mendapatkan hasil 394.957.500 rupiah. Lalu di sini ada akumulasi pendapatan korporasi lainnya, selisih transaksi, itu dimana satu dengan 10% karena minoritas, sehingga mendapatkan hasil 103.227.500 rupiah. Kemudian total kepemilikan minoritasnya dikurangkan saja ya, total saldo labanya dengan ini 103.227.500, sehingga mendapat hasil 680.000. Baik, lanjut ke yang soal nomor 2, yaitu kasus PT ABC. Yang ditanyakan di sini ada yang ditanya, ada tabel jurnal mengenai lindung nilai komitmen mata uang asing yang belum diakui.
menggunakan kurs masa depan, ada lindung nilai wajar dengan komitmen menggunakan kurs masa depan juga. Ada jurnal 1 Agustus 20X1 mengakui kontrak masa depan, di mana ada piutang mata uang asing di debit sebesar 47 miliar 600 juta euro. Lalu ada utang rupiah ke broker di kredit juga sebesar 47 miliar 600 juta. Yang mana didapatkan dari 8 juta dikali mendapatkan hasil tersebut. Lalu yang kedua ada jurnal 1 Oktober 2001, valuta asing dan lindung nilai komitmen menggunakan kurs masa depan. Di sini ada dua, yaitu kontrak masa depan. Kerugian transaksi mata uang asing pada debit sebesar 7 miliar 600 juta euro. Lalu ada mata uang juta euro juga yang didapatkan dari 5.000 didapatkan dari 8 juta euro dikali 950 rupiah, di mana 950 rupiah ini didapatkan dari ini 5 dikurang lindung nilai wajar dengan komitmennya, yaitu komitmen pada debit sebesar 7 miliar 600 juta, juga keuntungan transaksi mata uang asing pada kredit 7 miliar 600 juta. Lalu di sini ada jurnal 1 Oktober 20X1 menerima persediaan menutup komitmen dan mengakui utang usaha pada mata uang asing. Ini ada debit sebesar 5 miliar 600 juta, komitmen pada debit 7 miliar 600 juta. Lalu ada utang usaha jadinya di kredit sebesar 13 miliar 200 juta euro. Ini dikali dengan 1.650 rupiah. Itu ada persediaannya yaitu 13,2 miliar dikurang dengan 7,6 miliar. Sehingga mendapatkan hasil 5,6 miliar. Lalu ada jurnal 31 Desember 2021 menilai kembali kontrak masa depan menggunakan kurs masa depan dan utang usaha dan dalam yen menggunakan kurs tunai, yaitu ada jurnal utang mata uang debit sebesar 23,2 miliar. Lalu ada keuntungan transaksi mata uang asing di kredit juga 23,2 miliar. Lalu ini ada kerugian transaksi mata uang asing sebesar pada debit sebesar 18,4 miliar. Lalu ada utang usaha pada kredit sebesar 18,4 miliar. Lalu pada 1 April 20X2 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang dagang dalam euro, di mana jurnalnya ada kerugian transaksi mata uang asing pada debit sebesar 24 miliar 290 juta euro. Lalu ada piutang mata uang asing pada kredit 24 miliar 280 juta euro. Lalu di sini ada kerugian transaksi mata uang asing pada debit sebesar 7 miliar 320 juta euro. Ada utang usaha pada kredit sebesar 7 miliar 320 juta euro. Di sini lanjut ke jurnal 1 April 2002 menyerahkan 47 miliar 600 juta rupiah dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha, yaitu utang rupiah 7,6 miliar, kas dari kredit 47,6 miliar. Lalu ada unit mata uang asing di debit sebesar 38,92 miliar. Lalu ada piutang mata uang asing juga 382 miliar. Lalu di sampingnya ada usaha pada debit sebesar 38,92 miliar, juga unit mata uang asing pada kredit 38. Lanjut kepada tabel selanjutnya yaitu ayat jurnal lindung nilai arus kas dan transaksi yang diperkirakan melakukan penilaian. Ada jurnal 1 Agustus 20X1 mengakui kontrak masa depan pada kurs masa depan, yaitu ada piutang mata uang asing di debit sebesar 47 miliar 600 juta euro. Ada utang rupiah ke broker pada kredit sebesar 47 miliar 600 juta pada euro.
Lalu ada 1 Oktober, jurnal 1 Oktober 2001 yang merupakan transaksi yang diperkirakan dan mengakui utang usaha valuta asing menggunakan kurs tunai. Pendapatan komprehensif lainnya pada debit sebesar 7,6 miliar euro, ada piutang mata uang asing pada kredit 7,6 miliar euro, lalu di sampingnya ada persediaan di debit sebesar 13,2 miliar euro, ada utang usaha pada kredit sebesar 13,2 miliar euro. Jurnal 31 Desember 2001 menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal 1 Oktober dan mengakui laba dan rugi dalam pendapatan bersih menilai utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Yaitu ada piutang mata uang asing di debit 23,2 miliar euro, keuntungan transaksi mata uang asing di kredit 23,2 euro, lalu di sampingnya ada kerugian transaksi mata uang asing sebesar 18,4 miliar euro, ada utang usaha di kredit ada sebesar 18,4 miliar euro. Lalu lanjut ke 1 April 20x2 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dan dalam yen menggunakan kurs tunai, menghapuskan keuntungan transaksi dari utang terhadap pendapatan komprehensif lainnya. Ada pendapatan komprehensif lainnya pada debit sebesar 24 miliar 280 juta euro, piutang mata uang asing pada kredit 24 miliar 280 juta euro. Sampingnya juga ada jurnal kerugian transaksi mata uang asing di debit 7 miliar 320 juta euro, ada utang usaha sebesar 7 miliar 320 juta euro. Lanjut ke jurnal 1 April 20x2 menyerahkan 47 miliar 600 juta rupiah dari broker euro. Itu ada jurnalnya. Utang rupiah ke broker 47,6 miliar, kas pada kredit 47,6 miliar. Lalu ada unit mata uang asing 38,92 miliar euro, ada piutang mata uang asing miliar euro. Lalu di sampingnya ada jurnal utang usaha di debit sebesar 38,92 miliar euro, lalu ada unit mata uang asing di kredit sebesar 38,92 euro. Lalu di sini proses pengakuan pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan, yaitu ada pendapatan komprehensif lainnya di debit sebesar 8 miliar 690 juta, harga pokok penjualan 8 miliar 680 juta, lalu di sampingnya ada harga pokok penjualan pada debit 13,2 miliar, lalu persediaan di kredit 13,2 miliar. Lanjut ke tabel 4, yaitu lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan, yaitu ada jurnal 1 Agustus 2001, ada piutang mata uang asing sebesar 47,6 miliar euro, utang rupiah ke broker 47,6 euro. Lalu ke 1 Oktober 2001 juga tidak ada penilaian kembali piutang usaha dalam valuta asing pada tanggal ini. Lalu di sini ada persediaan di debit 13,2 miliar, utang usaha di kredit 13,2 miliar euro. Kemudian ada tanggal 1 Desember 2001, piutang mata uang asing sebesar 15,6 miliar euro, keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 15,6 miliar euro. Dan di sampingnya juga ada kerugian transaksi mata uang asing sebesar 18,4 miliar euro, utang usaha 18,4 miliar euro. Lalu di sini ada 1 April 2002, yaitu pendapatan komprehensif lainnya 24 miliar 280 juta, piutang mata uang asing di kredit sebesar 24 miliar 280 juta. Lalu di sampingnya ada kerugian transaksi ini belum selesai, yaitu ada pendapatan komprehensif lainnya di debit sebesar 720 juta euro, keuntungan transaksi mata uang asing 7 miliar 320 juta euro. Lalu di sini ada kerugian transaksi mata uang asing 7 miliar 320 juta, utang usaha sebesar 7 miliar 320 juta euro. Ke tanggal 1 April 2002 menyerahkan 47,6 miliar rupiah dari melunasi utang usaha, yaitu ada jurnal utang rupiah ke broker pada debit sebesar 47,6
miliar, kas dikredit 47,6 miliar, lalu ada unit mata uang asing di debit sebesar 38 miliar 920 juta euro, piutang mata uang asing sebesar 38 miliar 920 juta euro. Lalu ada utang usaha di debit sebesar 38 miliar 920 juta, unit mata uang asing di kredit 38 miliar 920 juta. Asumsikan penjualan persediaan dan berakhirnya pengakuan pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan. Yaitu ada pendapatan komprehensif lainnya di debit sebesar 8 miliar 680 juta, harga pokok penjualan di kredit 8 miliar 680 juta, lalu ada harga pokok penjualan di debit 13,2 miliar, persediaan di kredit 13,2 miliar. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu kasus PT Nigeria. Yang A, mata uang pelaporan identitas luar negeri yang digunakan untuk pembukuan dan pencatatannya, yaitu adalah menggunakan mata uang lokal francs Swiss. Yang B, mata uang fungsional entitas asing menggunakan mata uang negara ketiga, yaitu Euro Eropa. Lalu yang C, proses yang digunakan untuk menyatakan kembali laporan keuangan entitas luar negeri menjadi mata uang pelaporan induk perusahaan yang berlokasi di Indonesia, yaitu ada dua, yaitu pertama, pengukuran kembali dari mata uang lokal francs Swiss ke mata uang fungsional Euro Eropa. Lalu yang kedua, menggunakan translasi dari mata uang fungsional Euro Eropa ke rupiah. Sekian jawaban atau penyelesaian dari kasus yang diberikan oleh Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.